Shalom, perkenalkan nama saya Manuel Hatopan Simamora dengan NIM 71 2021 297. Saya akan membaca materi yaitu doa labirin. Labirin atau pencarian jalan keluar merupakan sesuatu yang rumit dan berliku-liku. Jika labirin dan doa digabungkan, maka akan dapat diartikan sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan doa dalam perubahan spiritual. Dalam doa labirin, kita berusaha untuk melakukan suatu pendalaman akan makna kehidupan. Dalam doa labirin, kita akan berusaha untuk menerima setiap kondisi kehidupan di mana dalam tepat kehidupannya ia akan berusaha untuk membentuk jiwa dengan melawan berbagai pencobaan dalam lika-liku kehidupan. Doa labirin menjadi sebuah terobosan spiritualitas kekristenan yang mana dapat memberikan suatu arah atau jalan keluar dari pergumulan seseorang. Dengan berdoa labirin, kita juga akan mendapatkan perjalanan iman yang melaluinya kita akan memperoleh pengalaman spiritual yang makin hari makin kuat dan memungkinkan kita semakin menyatu dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Perjumpaan dengan Allah sendiri dapat mendorong kita untuk kembali kepada pribadi yang bertanggung jawab dan akan memberikan perubahan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Doa labirin dalam terobosan yang ingin penulis sampaikan akan menemukan kekuatan baru dalam berkomitmen dalam doa, sehingga inilah yang harus dipraktikkan untuk kehidupan khusus dengan Allah. Ada cara berdoa dalam labirin yang lebih dianjurkan. Pertama, ketika berada di luar labirin, kita dapat mengambil waktu teduh sejenak, mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan Yesus, tubuh berdiam, atur napas. Yang kedua, maju hingga ke mulut labirin, berdoa untuk mohon kepimpinan Roh Kudus, lalu melangkah masuk. Ketiga, terus melangkah mengikuti jalan yang ada menuju pusat labirin. Pastikan kita melangkah secara alami hingga langkah terasa nyaman. Berhentilah beberapa kali jika dirasa alami hingga langkah terus nyaman. Jika berpapasan dengan orang lain atau ingin mendahului, keluarlah sejenak dari jalur, lalu kembali ke jalur. Keempat, ketika tiba di pusat, berikan waktu sejenak untuk berhenti. Boleh duduk, berlutut, atau berdiri dalam lingkaran yang disediakan. Jika semua ruang di pusat labirin sudah terisi, mohon antri sejenak. Kelima, ketika dirasa cukup, kita kembali melangkah keluar dari pusat labirin dan dengan tetap berjalan sambil berdoa di jalur yang sama hingga tiba di pintu labirin. Keenam, saat tiba di pintu, sebelum melangkah keluar dari labirin, berdoalah sejenak. Menyatakan syukur atas perjalanan yang dilalui. Perlu diingat, selama berjalan tidak ada langkah yang salah yang kita ambil. Tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada yang menilai. Sekian dari doa labirin, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Spiritualitas Kristen. Dengan penjelasan kali ini, saya membawa pentingnya spiritualitas Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana secara manusia mengenal Allah lebih dalam, bukan hanya sekedar ingin tahu, tetapi mengenal Allah jauh lebih dari apapun. Spiritualitas Kristen adalah ekspresi tentang keyakinan tertinggi seseorang dalam kehidupan setiap hari. Dalam komunitas dicirikan oleh keterbukaan untuk berbagai kasih Allah, diri sendiri, sesama, dan dunia melalui Yesus Kristus dan di dalam kekuatan Roh Kudus. Bapa, sungguh aku berterima kasih karena Engkau memberikan kami sebuah rancangan yang luar biasa. Engkau membuat kami tidak merasa rendah. Tapi Bapa, kami tetaplah manusia. Kami tetaplah hamba-Mu
kami tetaplah debu-debu dosa. Kami bercela, bahkan tanpamu kami tak sanggup untuk melewati segala proses dari kehidupan kami. Bapa, betapa bersukacitanya hamba bisa mengenal pribadi yang sangat penuh dengan kasih. Engkau membuat kami semakin tahu apa itu kehidupan yang sebenarnya. Engkau membuat kami semakin mengerti bagaimana jalan kehidupan ini harus dilalui. Engkau begitu menawan dan Engkau sangat mengerti kami, Bapa. Engkau rela merendahkan diri agar kami tetap bisa menyentuh hadirat-Mu, datang ke hadirat-Mu dengan segala beban, dengan segala diri yang tak layak ini, Bapa. Kami tahu kami manusia yang seharusnya tahu bagaimana jarak antara Engkau dan aku. Tapi Engkau membuatnya semakin luar biasa, Bapa. Bentuk spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen ialah persoalan relasi antara manusia dengan Allah. Mendengar kata spiritual atau spiritualitas, mungkin yang ada di dalam pikiran kita ialah hal-hal yang berkaitan dengan dunia lain atau alam bawah sadar. Namun di sini bukan mengacu pada hal tersebut, melainkan mengacu dalam penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan Yesus. Jiwa spiritualitas Kristiani sebenarnya memang layak kita lakukan, yang dimana sudah diwajibkan dan tertulis dalam kitab suci. Spiritualitas Kristiani merupakan sebuah kelahiran baru atau lahir kembali menurut Alkitab yang ada di dalam jiwa masing-masing anak Allah, dan cara bagaimana mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan dan memimpin serta menguasai seluruh kehidupan kita. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 menyatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam ayat ini dijelaskan, bila kita dilahirkan kembali, maka kita harus menerima Roh Kudus yang telah memeteraikan semua umat yang percaya untuk tujuan penebusan. Dengan demikian, sangat jelas jika spiritualitas Kristiani sangat diperlukan dalam pribadi masing-masing. Ketika kita diajarkan agar serupa dengan Kristus dan bukan serupa dengan dunia, maka dari sifat spiritualitas Kristiani yang ada dalam diri seseorang akan mencapai sebuah sifat yang baru, yang mana dengan memiliki ciri khas seperti Bapa yang di surga.
Spiritualitas bukanlah spiritisme. Spiritisme adalah sikap pendewaan dan pemujaan terhadap roh-roh yang berupa kuasa-kuasa takyul yang berdiam baik di bumi maupun di luar bumi ini. Sedangkan spiritualitas ialah sikap hidup yang memberlakukan kebaikan Allah yang adalah roh pencipta hidup dan sejarah dalam kehidupan sehari-hari manusia. Lectio Divina. Ini akan menjadi tema saya dalam tugas akhir semester mata kuliah spiritualitas Kristen. Dalam pelaksanaannya, Lectio Divina dihadapkan dalam 4 proses. Lectio, pembacaan. Ini akan menjadi awal proses pelaksanaan Lectio Divina. Sesuai dengan artinya, Lectio yaitu pembacaan. Pada awal kita harus membaca Alkitab sebagai kitab suci kita. Secara tidak langsung kita telah menempatkan sabda Allah dalam mulut kita ketika kita membaca Alkitab. Meditatio atau meditasi. Ini akan menjadi proses kedua dalam pelaksanaan Lectio Divina. Ini juga menjadi lanjutan dari langkah pertama. Di sini kita akan melakukan dialog dengan Alkitab. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif kepada isi Alkitab tersebut. Dengan kita melibatkan otak logika kita dalam peribadahan, di mana otak dan logika itu juga merupakan berkat dari Allah kepada manusia. Oratio, berdoa. Doa sudah banyak kita pahami melalui banyak media pembelajaran kita selama proses pendidikan SD, SMP, SMA hingga kita sekarang sudah kuliah. Ini juga menjadi tahapan ketiga dalam proses Lectio Divina. Contemplatio. Ini menjadi tahapan terakhir dalam proses penerapan Lectio Divina. Contemplatio juga dapat kita artikan sebagai pandangan. Doa kita berubah menjadi percakapan setelah adanya pandangan kasih dalam iman dalam setiap kehendak.